Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang baru mengenal. Salam jumpa kembali bagi yang sudah mengenal. Ibu yakin dan percaya kalian sudah standby dan sudah siap di hadapan ponsel masing-masing untuk menerima materi hari ini. Mari sama-sama kita membuka pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai kelak kita masuk ke liang lahat. Jadi sejatinya belajar atau menuntut ilmu itu tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal jarak, tidak mengenal situasi dan kondisi apapun itu. Memang sekarang kita dalam keadaan pandemi, namun tidak menghalangi kita untuk belajar dan menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, kaitannya dengan hal itu, pembahasan kita hari ini seputar ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau yang disebut dengan ilmu tajwid. Anak-anakku sekalian, pelajaran Al-Quran hadis kelas 9 semester ganjil khususnya itu memuat 3 KD atau 3 bab. Bab pertama materinya tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat adalah salah satu dari hukum ilmu tajwid. Yang kedua, hukum fenomena alam yang nantinya akan dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah, Quran surat Al-Zalzalah, dan beberapa ayat yang lainnya. Yang ketiga, materinya menjaga dan melestarikan alam, yang nantinya juga pembahasannya dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Grafik pembahasan kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, kita akan membahas singkat tentang apa itu ilmu tajwid. Yang kedua, pembahasannya tentang hukum bacaan mat dan macam-macamnya. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ibu ulangi. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid inilah yang nantinya mengarahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran secara tartil, secara baik dan benar tanpa merubah arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Hukum mempelajari ilmu tajwid ini ada 2. Yang pertama, mempelajari ilmu tajwid untuk disiplin ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Ibu ulangi, mempelajari ilmu tajwid untuk disiplin ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Kita saling sharing, saling memberi dan saling menerima tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid, tentang pentingnya membaca Al-Quran secara tartil, baik dan benar. Dan itu kita terapkan dalam diri kita dan kepada orang lain. Itu hukumnya fardu kifayah. Hukum yang kedua, hukum membaca Al-Quran dengan berpedoman kepada tata aturan ilmu tajwid yang ada di dalamnya secara tartil, baik dan benar sehingga tidak merubah arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran, itu hukumnya fardu ain. Jadi seandainya kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka kita harus pastikan sedikitnya kita memahami ilmu tajwid, tata aturan yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita tidak merubah arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu hukumnya fardu ain. Syekh Ibnu Jazari dia menjelaskan dalam kitabnya bahwa sebagai orang muslim,
ketika membaca Al-Quran, kita harus pastikan bahwa kita memahami hukum bacaan atau ilmu tajwid yang ada di dalamnya secara tartil, baik dan benar, sehingga kita tidak merubah arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan itu hukumnya wajib menurut Syekh Ibnu Jazari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu lengkap dengan tajwidnya, sehingga memperjelas, mempertegas, dan memperindah arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu penjelasan singkat tentang ilmu tajwid. Semoga bisa difahami anak-anakku sekalian. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang hukum bacaan mad. Mad secara bahasa itu artinya memanjangkan, menambahkan, melapangkan, dan membentangkan suara. Ibu ulangi, mad dari segi bahasa itu artinya memanjangkan, menambahkan, melapangkan, dan membentangkan suara secara bahasa. Secara istilah, mad adalah memanjangkan bacaan Al-Quran pada setiap huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan salah satu huruf mad dan tanda-tanda mad. Ibu ulangi sekali lagi. Mad dari segi istilah adalah memanjangkan bacaan Al-Quran pada salah satu huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan salah satu huruf mad atau tanda-tanda mad. Fungsi daripada hukum bacaan mad adalah mengatur panjang pendek bacaan dari Al-Quran. Ibu ulangi, fungsi dari hukum bacaan mad adalah mengatur panjang pendek dari bacaan Al-Quran. Secara umum, mad dibagi menjadi dua bagian. Mad tabi'i sebagai mad asli dan mad far'i sebagai mad cabang atau mad tambahan. Ibu ulangi, secara umum mad dibagi menjadi dua bagian. Mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua mad far'i adalah mad tambahan atau mad cabang. Kita mulai pembahasan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang dalam penulisannya, pelafasannya, hukum bacaannya itu hanya boleh dipanjangkan 2 harkat, tidak boleh lebih daripada 2 harkat dengan ciri. Mad tabi'i itu memiliki 3 huruf tabi'i, alif, waw, dan ya. Ibu ulangi. Ciri mad tabi'i itu memiliki 3 huruf tabi'i, alif, waw, dan ya. Jika salah satu di antara 3 huruf mad tabi'i ini berada pada sebuah ayat dalam Al-Quran, kemudian ketiga huruf tabi'i ini diberi tanda sukun atau mati, maka hukum bacaannya hanya boleh dipanjangkan 2 harkat, tidak boleh lebih daripada 2 harkat. Rumus ilmu tajwid dalam hukum bacaan mad. 2 harkat itu sama dengan 1 alif. 1 alif sama dengan 2 gelombang suara. 2 gelombang suara sama dengan 2 ketukan. Ibu ulangi, rumus ilmu tajwid dalam hukum bacaan mad. 2 harkat sama dengan 1 alif. 1 alif sama dengan 2 gelombang suara. 2 gelombang suara sama dengan 2 ketukan. Begitupun sebaliknya. 1,5 alif sama dengan 3 harkat, 3 harkat sama dengan 3 gelombang suara, 3 gelombang suara sama dengan 3 ketukan. Tambah lagi, 2 alif sama dengan 4 harkat, 4 harkat sama dengan 4 gelombang suara, 4 gelombang suara sama dengan 4 ketukan. Itu rumus ilmu tajwid, rumus hukum bacaan mad dalam ilmu tajwid. Nah, kita kembali lagi kepada hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i tadi memiliki 3 huruf tabi'i, alif, waw, dan ya. Jika salah satu di antara 3 huruf tabi'i, alif, waw, dan ya, itu diberi tanda sukun dan mati kemudian berada dalam ayat dalam Al-Quran, maka hukum bacaannya hanya boleh dipanjangkan 2 harkat, tidak bisa lebih dari 2 harkat. Contoh bacaannya terdapat pada ayat Maliki Yaumiddin. Pada ayat Maliki Yaumiddin, pada kata ma itu ada alif tabi'i. Pada kata yau itu ada waw tabi'i. Pada kata middin itu ada ya tabi'i. Jadi maliki yaumiddin itu ada alif tabi'i yang diberi tanda sukun atau mati, ada waw tabi'i sukun, ada ya tabi'i sukun. Jadi hukum bacaannya
hanya boleh dipanjangkan 2 harkat, tidak boleh lebih dari 2 harkat. Contoh pelafasannya. Maliki yaumiddin. Tidak boleh lebih dari 2 harkat. Jadi seandainya kalau ada yang membaca Maliki yaumiddin, salah, karena sudah lebih dari 2 harkat. Jadi hukum bacaan mad tabi'i dalam pelafasannya hanya boleh dipanjangkan 2 harkat, tidak boleh lebih dari 2 harkat. Maliki yaumiddin, 2 harkat. Nah, itu seputar hukum bacaan mad tabi'i. Semoga bisa dipahami. Kita masuk kepada mad far'i. Mad yang kedua. Anak cabang daripada mad far'i ini ada 14. Seperti yang dijelaskan tadi, mad far'i ini adalah mad tambahan atau mad cabang. Jadi anak cabang daripada mad far'i ini ada 14. Pertama, yang ke-1 yaitu mad wajib mutasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad iwad. Yang keempat, mad layin. Yang kelima, mad arid lisukun. Yang keenam, mad badal. Yang ketujuh, mad tamkin. Yang kedelapan, mad farki. Yang kesembilan, mad sila kasira. Yang ke-10, mad sila tawila. 11, mad lazim muhaffaf kilmi. 12, mad lazim musakkal kilmi. 13, mad lazim muhaffaf harfi. Dan 14, mad lazim musakkal harfi. Nanti dari ke-14 mad far'i ini ada 4 yang nantinya akan menjadi pembahasan kita, yaitu mad lazim muhaffaf musakkal kilmi dan mad lazim muhaffaf musakkal harfi. Anak-anakku sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu yang ada, maka insyaallah nanti minggu depan kita ketemu dengan pembahasan mad lazim muhaffaf musakkal harfi dan mad lazim muhaffaf musakkal kilmi. Anak-anakku sekalian, nanti ada pembahasan singkatnya di bawah dan ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti batas pengumpulannya 2 hari sebelum pembahasan materi minggu depan. Jadi jangan lupa tolong diisi absen manualnya. Di insyaallah nanti minggu depan kita lanjut pembahasan kita lagi. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.